بسم الله الرحمن الرحيم Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan saat ini, kita masih melanjutkan kaitannya dengan bagaimana dakwah Muhammadiyah. Muhammadiyah sebagai sebuah gerakan dakwah dan bagaimana model dan strateginya. Ada beberapa alternatif penting ya, yang kemudian harapannya Muhammadiyah nantinya bisa menyentuh tidak saja kemudian kalangan akar rumput ya, tapi juga kalangan-kalangan milenial saat ini. Nah, ini juga sangat penting karena memang sebaran dan kemudian jumlahnya yang luar biasa, apalagi bonus demografi yang luar biasa juga, maka Muhammadiyah tentunya harus punya respon terhadap itu. Ini juga bisa menjadi diskusi penting kita. Nah, ada beberapa alternatif yang menjadi tawaran penting yang kemudian juga ya ini sekiranya juga memang belum bisa hadir ya di Muhammadiyah secara langsung, dan harapannya ketika ini menjadi diskusi kita apalagi di teman-teman komunikasi, harapannya juga bisa muncul ya kader-kader yang memang concern di sana sehingga Muhammadiyah dalam aktivitas dakwahnya bisa responsif, bisa mengena, dan kemudian bisa sesuai dengan tantangan milenial pada kesempatan saat ini. Setidaknya saya menyebut ada di dalam materi kita atau materi saya model dan strategi dakwah Muhammadiyah dan alternatif-alternatifnya. Saya awali, yang pertama adalah ada yang kita sebut dengan dakwah bisiyahah. Nah, ini juga penting ini. Atau kalau kita menyebut dalam istilah kita ya dakwah tapi sambil traveling, traveling dakwah. Nah, ini juga menjadi peluang sebetulnya dalam dakwah yang masih sedikit ya disentuh oleh Muhammadiyah saat ini. Maka saya merasa penting untuk ya mengajukan tawaran ini kepada teman-teman mahasiswa. Karena dakwah siyahah atau kemudian traveling dakwah atau dakwah wisata ini sebetulnya penting ya. Artinya ya tempat-tempat wisata yang tidak saja dimaknai dakwah wisata ini tempat wisata dalam arti mengunjungi makam ya, mengunjungi makam atau tempat-tempat tertentu yang kemudian memiliki kaitannya dengan sejarah Islam. Tidak saja itu oke lah, bisa karena konsepnya ziarah dan lain sebagainya. Ya, tentu selama kemudian kita tidak gulu dan berlebihan kaitannya dengan ziarah tadi. Tapi yang saya maksud di sini adalah lebih luas dari itu. Artinya mampu menarik minat massa sehingga kemudian menambah ya wawasan pengetahuan di tengah ketenangan, kenyamanan lingkungan tanpa ditekan oleh pikiran-pikiran yang sangat keras. Kadangkala ya kita merasa ya kita memberikan dan mengedukasi dakwah tadi, kemudian karena kemasannya itu tidak diimbangi atau ada nuansa wisata dan siyahahnya susah deliver oleh masyarakat, apalagi kalangan milenial ya, apalagi hanya sekedar khutbah, dipinta untuk mendengar ceramah, dipinta untuk baca tuntunan buku dan lain sebagainya. Itu juga menurut saya kami rasa juga kurang ya. Maka ada sarana ada peluang penting ya terkait dengan dakwah siyahah ini. Ya kalau kita melihat dan merujuk sebetulnya sebagaimana Muhammad Jamaluddin Al-Qasimi, artinya saya telah banyak menemukan pendapat bahwa Al-Quran sebagai sebuah kitab suci itu memerintahkan manusia agar mengorbankan sebagian masa hidupnya untuk melakukan wisata dan perjalanan agar dapat menemukan peninggalan-peninggalan lama, mengetahui kabar-kabar berita umat-umat terdahulu agar dapat mengambil pelajaran, dapat mengambil ibroh, kemudian memutar otak, berpikir keras, kemudian dalam rangka untuk bisa menjawab tantangan-tantangan ke depan. Al-Quran mayoritas sejarah. Sejarah bukan kemudian untuk romantisme masa lalu saja, tapi untuk ibroh.
Nah, ini yang menjadi sangat penting. Nah, melihat aspek siyahah inilah menjadi peluang penting untuk menjawab tantangan dakwah. Yang sering kita kutip ya, Muhammad Rashid Ridha bahkan menyatakan ya, kelompok sufi mengkhususkan arti as-sayhun, yang arti dengan siyah, as-sayhun itu adalah yang dipuji, artinya mereka yang melakukan perjalanan di muka bumi dalam rangka mendidik kehendak dan memperhalus jiwa mereka. Jadi kalangan-kalangan ulama menyebut bahwa sebuah perjalanan wisata itu perjalanan wisata yang memang secara khusus dalam rangka pengembangan diri. Dan ini potensi ya. Ar-Razi dalam tafsirnya juga mengungkapkan bahwa perjalanan wisata itu punya dampak yang besar dalam rangka penyempurnaan jiwa manusia. Kadang-kala ini sulit ini menerima ajakan segala macam, harus diajak piknik ini dan lain sebagainya. Nah itu mungkin bisa jadi menjadi dan mengarah pada diterimanya dakwah. Dan ini menjadi tantangan milenial. Ya, bagaimana misalnya sebuah agensi travel yang kemudian mengemas sebuah perjalanan, tapi perjalanan yang maksud saya tidak saja sekedar dengan hanya penamaan religi ya, mau penamaan religi atau syariah atau tidak, tapi selama kemudian proses perjalanan dan lain sebagainya ada dimensi dakwah yang dikemas dengan baik, saya pikir akan menarik bagi kalangan-kalangan milenial. Misalnya saya menyebutkan minimal strategi lah, apakah kemudian memperbesar dan memperindah masjid, itu menjadi tantangan penting ya. Ya, bahkan tidak saja memperbesar dan memperindah masjid ya pada saat ini, tapi bagaimana menguatkan sarana prasarana yang ada di dalamnya, itu menjadi penting menurut saya. Kemudian misalnya membangun citra surga mini pada setiap masjid, kantor, sekolah sehingga berjalan dengan bagus. Maka lagi-lagi saya ingin contohkan mualimin terpadu misalnya, konsepnya juga konsep bagaimana memiliki masjid, kemudian sebuah pesantren atau madrasah yang memang ada aspek ya wisatanya. Maka di situ kalau dilihat master plan-nya dan sekarang sedang dibangun tuh ada embungnya, kemudian ada landscape dan lain sebagainya dalam rangka untuk memang ya, semangat tadi itu. Semangat tadi. Bahkan kemudian bisa jadi juga di sela-sela taman terdapat binatang-binatang dan lain sebagainya dalam rangka untuk ya membangun aspek ya tadi nilai fitrah tadi itu kan nilai fitrah yang tidak saja benar dan baik tapi membangun jiwa dan keindahan yang baik. Dan kalangan milenial sangat peduli kaitannya dengan itu tadi. Ada yang kedua, ada kaitannya dengan dakwah yang bil fun. Ini juga masih sangat minim ya. Fun di sini adalah dengan kata seni. Dakwah dalam arti mengeksplorasi ruh dan budaya manusia. Karena seni itu adalah naluri dan potensi yang dianugerahkan Allah kepada hambanya. Dan itu harus dilestarikan. Nah, harus dibangun dan digungahkan seninya. Tidak hanya sekedar kemudian hanya ceramah, baca buku, kemudian pidato, tapi juga ada aspek-aspek sentuhan dakwahnya. Yang kemudian mengarah pada aspek seni tadi. Saya menyebutkan misalnya, apakah kemudian menggalakkan kembali untuk pemberantasan bisu lagu-lagu Al-Quran di madrasah atau kemudian di sekolah. Ya, saya pikir itu kan sebuah ya, qari, kemudian enggak semua harus sama dan seragam, tapi kemudian ya, lagu-lagu Al-Quran itu kemudian bisa dilakukan proses pengembangan selama tidak merusak tajwid, tahsinnya ya. Itu yang menjadi sangat penting. Kemudian membangun musik-musik mandiri tanpa kehilangan kesyahduan nilai-nilai Islam dan ideologi Muhammadiyah. Nilai kaligrafi, itu juga ada. Lagi-lagi saya contohkan di Madrasah Mualimin Muhammad di kampus terpadu itu kaligrafi, ada dimensi siyahahnya, kemudian itu bisa dirujuk, bisa dilihat ya, ini menjadi tantangan tersendiri. Kemudian yang terakhir adalah
Ada iktisadiyah. Nah, ini juga penting ya. Nah, ini mengarah yang lebih berat ya sedikit ya. Artinya dakwah dalam rangka peningkatan ekonomi. Ya, mungkin ada berbagai strategi ya. Apakah kemudian adanya pemberdayaan bank di Muhammadiyah, kriterianya seperti apalah. Ataukah kemudian bagaimana kemudian Muhammadiyah benar-benar mampu mengelola aset ini dengan baik sehingga kemudian bisa dan mampu bernegosiasi dengan baik sehingga terbangunlah pemberdayaan ekonomi sehingga bisa berjalan dengan baik. Misal saat ini juga ada radio, televisi. Saat ini kan kita sudah juga punya TV-mu, radiomu, atau mungkin lensamu di media sosial dan lain sebagainya itu juga mungkin perlu diintensifkan dalam rangka untuk membangun pengembangan pemberdayaan. Dan yang terakhir ya tentu aspek uduwiyah. Uduwiyah di sini adalah Audhuwiyah atau adawiyah ini artinya adalah memang semangat kaderisasi ya, dakwah dalam rangka untuk mengintensifkan anggota-anggota untuk bisa benar-benar memiliki pengetahuan yang luas gitu ya, tidak saja mungkin di dalam negeri tapi juga di dalam negeri. Itu yang disebut dengan untuk kemampuan untuk bisa memberikan energi wawasan internasional, wawasan yang sangat luas untuk kemanusiaan. Mengirim kader ke luar negeri, ke Arab, ke Eropa, kemudian menggalakkan pengajian-pengajian Muhammadiyah di tempat. Ini menjadi sangat penting sebagai upaya dakwah. Ini menjadi tantangan, ya setidaknya saya menyebutkan dakwah siyahah. Peluang loh buat anak-anak muda, anak-anak milenial, kemas itu dengan sebaik-baiknya. Kemudian dakwah bilfan dengan seni, tentu kalian ya dekat sekali ya dengan seni tadi, yaitu fotografi, sinematografi, melalui film dan lain sebagainya. Bahkan kemudian bisa juga aspek ekonomi dan juga kemudian aspek yang kaitannya dengan pengembangan wawasan global. Terima kasih, mudah-mudahan kita bisa lanjutkan di forum kaitannya dengan peluang-peluang dakwah ini. Apalagi dakwah yang bisa disentuh oleh kalangan-kalangan milenial, kalangan-kalangan yang baru, yang harapannya itu menjadi alternatif Muhammadiyah sebagai sebuah gerakan dakwah. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.